Bagi kalian yang belum tahu, video ini berisi light novel lengkap tanpa rangkum yang terbagi beberapa part. Kalau kalian lebih suka yang dirangkum atau ingin request len terbaru, komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, thanks. Bab 17. Sejak konferensi akan diadakan antara 3 negara, kesepakatan untuk tidak ada pertempuran telah disepakati sampai keputusan telah dibuat. Selama beberapa hari berturut-turut, Helen cukup sibuk. Tentu saja. Selain 3 negara tersebut, ia juga mengajak negara lain untuk menurunkan posisinya. Untuk perdamaian atau gencatan senjata, negara pihak ketiga diharapkan hadir. Sebab, jika hanya yang terkait saja yang hadir, maka diskusi apapun pembicaraan akan berakhir dengan baik dan akan dibatalkan di kemudian hari. Namun, jika ada negara pihak ketiga di sana, maka pembicaraan dapat dilanjutkan dan kesepakatan dapat ditegakkan. Tapi, tidak mungkin negara pihak ketiga benar-benar netral. Bahkan, mereka akan bergabung untuk menempatkan beberapa trik dalam perjanjian untuk menempatkan negara mereka sendiri pada posisi yang baik. Sebelum konferensi, setiap negara harus putus asa untuk menempatkan trik seperti itu. Dalam beberapa hal, ini juga bisa disebut zona perang. Kearuga sama, apakah tidak apa-apa untuk tidak membantu? Freya. Sejujurnya, aku hanya akan merepotkan jika aku membantunya. Menyerahkan semuanya pada Helen adalah pilihan terbaik. Kearuga, saat ini sudah lewat tengah hari, aku menghabiskan sepanjang hari dengan malas di tikungan dan menjawab. Juga, aku dan Freya telanjang di atas tempat tidur. Di samping catatan, Kureha diminta untuk pergi bersama para ksatria untuk melatih mereka. Menerima instruksi dari Sword Sein, moral ksatria meningkat, serta keterampilan mereka. Setsuna juga bersama para ksatria dan menerima pelatihan. Gaya bertarung dan teknik pedang Setsuna buruk, itulah mengapa dia perlu melihat lebih dekat. Ini kesempatan bagus baginya untuk belajar. Sedemikian rupa, semua orang saat ini melakukan yang terbaik. Jadi, cukup menyakitkan menghabiskan waktuku dengan Freya sejak pagi. Dengarkan baik-baik Freya, hal terburuk yang harus dilakukan adalah menarik Helen ke bawah. Terhadap mereka, Freya harus bertindak sebagai putri kutu dan bertindak sebagai perwakilan negara. Kata-kata Freya akan dianggap sebagai kehendak kerajaan di oral. Kearuga. Petik 2 titik 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 titik. Ya, ini cukup menegangkan. Freya. Kamu tahu bahwa tidak baik terus gugupkan. Itu sebabnya kami melakukan ini untuk membantumu melupakan kegugupanmu. Kearuga, aku memeluk Freya dari belakang. Dan, menikmati kulit telanjangnya yang lembut. Jangan berpikir dengan kepalamu sendiri. Helen dan aku yang akan menulis naskahnya. Jika kebetulan, skenario yang tidak ada dalam naskah terjadi, lihat saja wajah Helen. Kami pasti akan mendukungmu. Bahkan jika terjadi kesalahan, jangan berpikir dengan kepalamu. Di konferensi, bersama dengan negara musuh, semua orang adalah profesional. Mereka bukan tipe orang yang bisa dilawan Freya. Bukan fakta bahwa aku hanya menghabiskan hari-hariku dengan malas. Pertama-tama, pada saat ini, karena saya benar-benar tidak mampu kehilangan Helen, jadi saya tidak bisa pindah dari sini untuk memiliki waktu yang tepat untuk melindunginya. Kenyataannya, ketika saya melakukan hal-hal ini, saya sebagian menggunakan sihir angin dan mengelilingi Helen dengan yang memiliki kesadaran saya untuk mengamatinya. Saya juga melakukan ini untuk mengajar Freya. Berulang kali menyuruhnya untuk tidak berpikir. Bagi saya, hal terburuk yang bisa terjadi adalah Freya lepas kendali karena dia tidak terbiasa dengan hal-hal semacam ini. Dan, kita akan berakhir dengan kata-kata yang sulit untuk ditelan. Saat aku bercinta dengan Helen, jangan berpikir, jika tidak ada yang bisa dilakukan, lihat saja aku. Dan, mengulangi kata-kata itu adalah cara terbaik untuk menanamkannya ke dalam dirinya. Skrip sudah selesai. Selama tidak ada masalah, semuanya harus berjalan sesuai rencana. 8 hari sebelum konferensi, kami berangkat dengan membawa diplomat dan pendamping minimal. Dengan sihir Freya, kami melewati jalan memutar di sekitar jalan raya yang akan memakan waktu 7 hari yang berarti akan tiba sangat dekat dengan batas waktu. Jika kita melewati rute terpendek, Freya akan mampu menembus pasir dan lumpur. Di tengah pertemuan, risiko kerajaan di Oral menerima penyergapan meningkat. Itu sebabnya kami memilih jalan memutar yang lambat. Dengan semua wanita saya yang akan berpartisipasi dalam konferensi, kami menuju ke Kekaisaran Gransbach.
Bahkan jika kita tidak menggunakan jalan raya utama, masih ada kesempatan untuk menerima penyergapan tetapi, sejujurnya, selama Helen dan Freya bersamaku, membangun kembali kerajaan di Oral adalah mungkin. Karena itu, karena keduanya adalah target utama, saya dengan hati-hati memusatkan kekuatan kami. Itu karena, konferensi kali ini menjadi rencana untuk memancing Freya dan membunuhnya menyebabkan kita tidak bisa menggunakan bom tinggi, seolah mengajari kita. Kearuga sama, gerbongnya lambat. Tubuhnya lemah. Raptor. Raptor, Dragons, karena kita sudah terbiasa mengendarainya, ini akan terasa lambat. Sebenarnya, kereta yang kita tumpangi ini cukup bagus dan sangat cepat sebagai kereta. Gerbong hanya bisa melaju hingga 12 km per detik saja dan tidak terlalu cepat. Jika kita menyuruh mereka berlari, kecepatannya mungkin naik 2 kali tetapi mereka akan segera kelelahan. Setsuna, aku akan meninggalkan menjaga lingkungan untukmu. Bukan hanya pembunuh, bandit juga bisa muncul. Kearuga. Serahkan padaku, aku akan terus berjaga-jaga. Setsuna telinga serigala putih mulai bergerak gelisah. Secara sederhana, Freya Hit Sense adalah yang paling efektif dalam mencari musuh tetapi, itu menggunakan terlalu banyak saraf dan tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama. Selain digunakan untuk menjaga, telinga Setsuna sebenarnya tidak memiliki kegunaan lain. Jadi mari kita serahkan padanya. Jadi, kereta terus berjalan. Ini sangat membosankan. Karena sangat membosankan, mau tak mau berharap para pembunuh datang. Bab 18. Kami tidak membantah itu. Itu adalah kebenaran tanpa keraguan. Namun, jadi apa yang sebenarnya dilakukan? Itu benar, ayah telah dikalahkan oleh kekuatan gelap. Itulah mengapa aku bersama dengan pahlawan penyembuhan dan pahlawan baru pedang yaitu Santo Pedang bersama dengan mereka kita mengalahkan ayahku. Titik petik 2. Benar, bahkan aku tahu itu. Kalian telah menyelamatkan dunia. Dan juga, orang-orang di ruangan ini mungkin tidak mengetahuinya, pahlawan penyembuhan. Kearuga telah mengalahkan Raja Iblis. Dia telah mengalahkan Raja Iblis dan Raja Kerajaan di Oral sebelumnya yang menjadi gila. Keduanya dikalahkan olehnya. Dengan kata lain A adalah pahlawan sejati. Peluru menangkapku dengan pandangannya. Itu tidak menatapku dengan mata seorang pria yang tenggelam dalam keputusasaan, tetapi dia menatapku dengan mata pemangsa. Karena suasana semua orang ingin aku menjawab, aku berdiri. Saya berterima kasih atas pujian Anda. Jadi, apa yang ingin Anda katakan? Itulah, pahlawan penyembuhan ini akan tiba di tujuan yang sama dengan Raja di Oral sebelumnya. Dengan Raja Iblis dikalahkan, Raja Iblis baru akan bangkit. Dan, Raja Iblis itu dan pahlawan penyembuhan Kearuga akan membentuk koneksi. Koneksi adalah kata yang lemah untuk menggambarkannya, mereka akan saling mencintai. Dan, sebagai garda depan dari Raja Iblis, dia pasti akan memamerkan taringnya. Karena itu, adalah suatu keharusan untuk mengalahkan kerajaan di Oral. Semua orang menjadi gaduh. Khususnya, 3 negara yang belum pernah mendengarnya sebelumnya menjadi sangat kesal. Dimungkinkan untuk menemukan alasan untuk memotongnya, tetapi saya tidak akan melakukannya. Aku akan menegaskan untuk jatuh cinta dengan Raja Iblis. Tapi aku tidak ingin kamu salah paham. Aku tidak akan menjadi alat untuk Raja Iblis. Aku berbagi mimpi yang sama dengannya. Itulah sebabnya aku mengalahkannya saat itu. Raja Iblis dan membuatnya menjadi Raja Iblis yang baru. Tujuan kita sama. Manusia dan iblis saling berpegangan tangan. Dia dan aku telah melakukan pertempuran panjang, pertempuran untuk mengakhiri perang panjang antara manusia dan iblis. Jika ada orang selain saya yang mengucapkan kata-kata ini, maka itu akan berakhir sebagai ideal. Pangeran yang mengklaim bahwa Freya telah menjadi orang hilang adalah salah satunya, orang yang perlu kita waspadai. Pangeran kasta dari kerajaan Enrita. Pahlawan penyembuhan Kearuga, saya terkejut. Karena ada iblis yang mau bekerja sama dengan manusia. Dan, bagi iblis itu untuk mendorongnya menjadi Raja Iblis dan terlebih lagi, baginya untuk menjadi kekasihmu. Titik. Tapi tetap saja, apakah benar-benar mungkin untuk berdamai dengan iblis? Kami telah menumpahkan darah. Dan iblis melakukan hal yang sama. Perdamaian tidak cukup untuk diterima oleh orang-orang. Titik. Kata-kata itu juga diucapkan oleh iblis. Perasaan yang bahkan aku bisa mengerti.
Meski begitu, itu adalah tindakan yang harus saya lakukan. Tidak mungkin untuk membantai semua iblis. Darah akan terus tertumpah jika kita terus berjuang untuk mengakhiri pertarungan. Setelah kita, anak-anak kita akan mengambil alih. Setelah mereka, anak-anak mereka. Apakah itu bisa diterima? Pertanyaan itu menusuk hati semua orang yang ada di tempat ini. Bahkan jika tidak masuk akal, ada kebutuhan untuk mengakhirinya. Izinkan saya mengatakannya dengan jelas, demi perdamaian, saya rela menumpahkan darah. Perdamaian akan ditempa dan setiap orang yang menyangkalnya akan dihukum. Orang-orang yang mencoba untuk menghancurkan perdamaian yang dicapai juga akan diperlakukan sama. Dengan nama saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Setan juga akan diperlakukan sama. Dengan demikian, perdamaian pada akhirnya akan tercapai. Beberapa dipenuhi dengan kemarahan sementara yang lain jengkel. Di dalam mereka, Pangeran Kerajaan Enrito, kasta tertawa. Itu tidak ada habisnya. Terlebih lagi, dengan melakukan itu pedangmu akan diarahkan ke teman dan keluarga yang telah kamu hukum. Kemudian, keluarga dan teman-teman itu akan dihukum. Selama orang-orang yang menyimpan dendam seperti itu muncul, mereka akan dibunuh. Dengan melakukan itu, suatu hari nanti itu akan berakhir. Saya tidak akan pernah terbunuh. Dengan melakukan ini, di waktu saya perang antara manusia dan iblis akan berakhir. Itu adalah apa yang telah saya putuskan. Jika saya tidak melakukan ini banyak, perang tidak akan pernah berakhir. Saya tidak mengatakannya untuk membujuk semua orang yang datang ke konferensi ini, saya telah memutuskan ini untuk waktu yang lama. Dan akan disebut pahlawan sejati. Kami, Kerajaan Enrito, akan menunjukkan dukungan kepada pahlawan penyembuhan Kearuga dan kerajaan Dioral di belakangnya. Untuk pria seperti ini hanya digunakan sebagai pion oleh Raja Iblis dan iblis itu tidak mungkin. Efek pangeran kasta besar, orang-orang yang mau menerima muncul dan dengan cepat mengikutinya. Bagi Bulet, hubungan antara aku dan Hawa adalah satu-satunya esnya yang seharusnya bisa membalikkan situasi ini. Untuk itu berakhir dengan kegagalan. Dia tidak memiliki kartu yang tersisa di tangannya. Pahlawan peluru Kenon. Izinkan saya bertanya lagi. Saya benar-benar menjalin hubungan dengan Raja Iblis. Tapi, itu bukan hal yang bodoh. Saya dan Raja Iblis akan menunjukkan kepada Anda bahwa kami akan dapat mengakhiri perang antara manusia dan iblis. Cinta antara pahlawan dan Raja Iblis akan menjadi simbol untuk itu. Sudut-sudut bibir peluru terangkat. Bagaimana dia bisa menunjukkan ekspresi seperti itu? Seperti yang diharapkan dari Kearugaku. Kamu telah melakukannya dengan baik. Aku akan memberimu nilai penuh untuk ini. Aliran ini tidak bisa lagi diubah. Ini adalah kerugianku. Kalau terus begini, aku akan diserahkan ke kerajaan Dioral. Aku sudah berpikir bahwa saya telah melakukan hal-hal yang sedikit lebih baik. Kearuga saya lebih pintar dari yang saya kira. Saya menjadi lebih menyukai Anda. Dia menerima kekalahannya. Tapi, saya tidak pernah berpikir bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Jika dia adalah lawan dari level seperti itu, maka balas dendamku akan berakhir bahkan sebelum mencapai titik ini. Sebuah suara menderu bergema. Bau busuk dari sejumlah besar obat kebakaran yang digunakan tercium. Bahkan dengan semua VIP ini berkumpul, cukup baik baginya untuk melakukannya. Dari bahan peledak, tembok telah runtuh dan dari sana, para pemuda bersenjata masuk. Orang-orang yang bertanggung jawab atas keamanan juga ikut campur. Sejak dia memasuki ruangan ini dengan pelan, dia sudah merencanakan untuk melakukan ini sejak awal. Dikalahkan dalam konferensi, satu-satunya cara baginya untuk hidup adalah dengan membalik papan. Melakukan tindakan seperti itu dan menjalankannya dengan pikiran lurus adalah cara Bulet. Tapi, yang mengecewakan, bahkan acara seperti itu, saya sudah mengharapkannya. Maaf, tapi saya harus mengakhirinya di sini. Melakukan tindakan kotor seperti itu adalah keahlianku. Bab 19 bagian 1. Bersamaan dengan ledakan di ruang konferensi, orang-orang bersenjata lengkap menyerbu masuk satu demi satu. Sangat pasti bahwa ini bukan atlibet. Jika konferensi telah dipersiapkan dengan hati-hati dan jika orang-orang yang terlatih dengan baik ditempatkan untuk menjaga lingkungan, peristiwa semacam ini tidak akan terjadi. Gerakan yang disiapkan dengan hati-hati ini benar-benar seperti Bulet. Yah, semuanya sudah diharapkan. Jika Bulet dikalahkan dalam pertempuran kata-kata,
tidak mungkin untuk berpikir bahwa dia akan menerima hukumannya dengan tenang. Dengan melakukan ini dan membalikkan keadaan juga merupakan tangan yang efektif untuk dimainkan. Dan karena itu, adalah mungkin untuk membacanya. Satu demi satu, VIP diserang. Biasanya, mereka seharusnya dilindungi. Dan, saat ini terjadi, rute pelariannya telah diamankan. Titik. Namun, saya tidak sebodoh itu. Pertama-tama, saya tidak ragu dengan apa yang terjadi pada orang-orang di sini. Satu-satunya orang yang perlu aku lindungi adalah Freya dan Ellen, karena Setsuna dan Kuruha melindungi mereka berdua. Jika konferensi ini diadakan di kerajaan Dioral, saya akan mempertimbangkan untuk melindungi perwakilan kerajaan pihak ketiga. Namun, karena konferensi diadakan di dalam wilayah Kekaisaran Gransbach, apapun yang terjadi bukanlah tanggung jawab kami. Yah, karena mereka menjawab panggilan kita untuk berpartisipasi dalam konferensi ini, melindungi mereka tanpa memaksakan diri seharusnya baik-baik saja. Namun, hal terpenting dari semuanya adalah penangkapan Bullet. Lagi pula, memiliki banyak kelonggaran itu bagus. Langkah pertama harus menjadi kekuatan penuh kita. Dengan Georgius aku terbang dan menggunakan Hail Deterioration. Aku benar-benar membencinya dan tidak bisa tidak benar-benar membencinya. Memikirkan bagaimana aku harus membunuhnya. Dengan keinginanku sendiri, aku benar-benar ingin mengubahnya menjadi boneka daging di mana dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Seperti neraka. Dengan pikiran yang jernih tetapi dengan tubuh yang tidak tergoyahkan. Sebagai tambahan, saya ingin mengubahnya menjadi tumpukan merah muda zat lengket seperti cairan yang menjijikkan. Mengubah anak laki-laki imut yang dia sukai menjadi objek yang tidak pernah bisa Anda lihat dengan mata Anda harus membuatnya menderita terus-menerus. Jadi, aku terbang menuju Bullet. Pada kecepatan eksplosif yang tidak bisa diikuti oleh penyusup. Dan, di sekitar pinggang Bullet. Titik di mana bahkan jika dia memiliki senjata, dia tidak akan dapat menggunakannya dengan benar. Peluru yang tidak memiliki taslam ajaib, serangannya seharusnya tidak istimewa. Menanggapi penerbanganku ke arahnya, Bullet mengeluarkan benda seperti tabung kecil dari dadanya. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa kamu pikirkan untuk membandingkannya dengan senjata utama Bullet yang merupakan penyebab meriam betapa menyedihkannya itu. Peluru kemudian menarik pelatuk yang secara tak terduga melekat padanya. Aku menghindari peluru ajaib yang terbang keluar darinya dengan margin setipis kertas. Titik. Bukan kebetulan aku menghindari serangan itu. Itu karena aku mengetahuinya. Benda seperti tabung kecil itu digunakan sebagai badan utama dari meriam ajaib miliknya. Dia menyebutnya pistol. Es sejatinya di dalam lubang. Bagi mereka yang hanya mengetahui taslam ajaibnya, mereka akan menurunkan kewaspadaan terhadapnya dan akan menjadi mangsa senjatanya. Peluru tidak pernah mempercayai siapapun. Dia bahkan tidak pernah menunjukkan bentuk aslinya kepada sekutunya. Namun, saat pertama kali, ketika saya menggunakan Hail Restoratore padanya, saya berhasil mengetahui keberadaannya ketika saya mengintip melalui ingatannya. Sangat disayangkan untukmu ya, Bullet. Saya memenangkan pertempuran penipuan ini. Saya kemudian mengangkat sihir saya. Hanya 20 cm lebih dan dia akan berada dalam jangkauan Hailku, memburuk. Kamu milikku. Kearu, menurunkan pertahananmu itu buruk loh. Kamu cukup dekat. Hanya sedikit lagi dan aku akan memberimu poin penuh. Bullet. Peluru membuat senyum mencibir. Saat berikutnya saya terkena serangan dari samping dan terpesona. Saya dihempaskan ke dinding dan dari perut saya darah terus mengalir keluar dari perut saya. Auto Hail Georgius kemudian diaktifkan. Apa yang terjadi? Saya pasti waspada terhadap lingkungan saya. Dia seharusnya tidak memiliki apapun untuk mengejar waktu saya. Pada saat itu, satu-satunya orang di sekitarku adalah VIP dari kerajaan Gransbach. Mereka seharusnya tidak memiliki apapun yang memiliki kekuatan serangan untuk menembus pertahananku. Menggenggam rasa sakit dan menghadap ke depan, saya melihat ketidakteraturan. Bullet, kamu. Apakah kamu baru saja menjadi hal yang sama dengan Raja Dioral sebelumnya? Kearuga. Tidak, itu berbeda. Raja Dioral sebelumnya telah ditelan oleh kegelapan. Namun, aku bisa menjinakkannya. Bullet. Yang membuatku terpesona adalah seorang VIP dari Kekaisaran Gransbach. Sebuah tentakel gemuk seperti benda meledak dari dalam dan matanya menatap ke kejauhan.
Di masa lalu, Raja di Oral sebelumnya telah menggunakan kekuatan yang sama untuk memimpin Ksatria Hitam. Otot Bulet mulai menonjol dan merobek pakaian Priestley miliknya. Bab 19 bagian 2. Di dadanya ada marmer hitam berdenyut yang terus-menerus mencurahkan kekuatan gelap tanpa henti. Mustahil. Peluru seharusnya hanya diberikan kekuatan gelap. Tapi sekarang, dialah yang menghasilkan kekuatan gelap itu. Dan, itu sama dengan yang digunakan Raja Iblis sebelumnya. Tidak, sifatnya lebih jahat dari itu. Tidak mungkin, apakah kamu menggunakan batu bertuah? Hati Raja Iblis. Di dunia pertama, saya menggunakannya sebagai media untuk menyembuhkan, memulihkan dunia dan untuk asuransi saya berusaha mendapatkannya di dunia ini. Dan sekarang, itu berdenyut di dada Bulet. Kamu memahaminya dengan cepat. Seperti yang diharapkan, Kearuga adalah yang terbaik gelombang. Ya, menggunakan kekuatan yang diberikan sebagai petunjuk, aku sampai ke asal kekuatannya dan menggunakannya untuk mengubah diriku sendiri. Aku tidak mau mati, saya tidak ingin terbunuh, saya tidak ingin menjadi tua. Bahkan, saya mulai berpikir bahwa saya ingin menghabiskan seluruh hidup saya bersama dengan anak laki-laki kecil yang lucu selamanya. Peluru tertawa saat dia membentuk kekuatan gelap itu seperti tanah liat. Ketika saya melihat kekuatan gelap ini, saya memilikinya tinggal di dalam diri saya menyebarkannya di sekitar saya dan selama saya memiliki batu bertuah, saya yakin saya bisa menggunakannya. Saya ingin mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Itu akan membuatku tidak bisa dibunuh, itu akan membuatku abadi, yang akan memungkinkanku untuk mempertahankan kekuatan apapun yang aku suka kau tahu. Sebenarnya, Raja Iblis hanyalah produk sampingan dari kekuatan ini. Dengan kata lain, bisa dibilang aku adalah makhluk yang melampaui Raja Iblis. Kamu bahkan bisa memanggilku Raja Iblis Agung. Satu demi satu, VIP dari kerajaan Granbah meledak dan bermutasi menjadi bentuk yang aneh. Semua VIP dari kerajaan Gransbah semuanya berubah menjadi Bulet Smeat Doll. Aman untuk mengasumsikan bahwa kita berada dalam skenario terburuk. Terlebih lagi, satu demi satu penyusup bermutasi menjadi bentuk yang aneh dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menyakitiku. Tidak, bukan hanya orang-orang yang ada di sini. Mungkin saja puluhan atau ratusan rakyat jelata kerajaan Gransbah telah menjadi seperti ini. Mempertimbangkan situasi yang kami hadapi, satu-satunya pilihan kami adalah mundur. Terlebih lagi, jika itu Bulet, aman untuk memikirkan skenario yang selangkah lebih buruk daripada yang kita pikirkan. Kalau dipikir-pikir, perang yang dilakukan Kekaisaran Gransbah yang kamu atur adalah penutup mata untuk mencegah kita memperhatikan situasi yang terjadi di dalam Kearuga. Karena tidak ada yang bisa memperhatikan apa yang saya rencanakan, itu berjalan lancar loh. Saya pikir jika itu Kearuga, Anda akan bisa memperhatikan saya. Bulet jeritan bergema. Dari dalam dan dari luar. Dari luar, pemandangan neraka pasti sedang berlangsung. Sepertinya skenario terburuk telah mencapai sasaran. Monster, mutan, menyebar keluar dari sini. Betapa tidak kerennya. Saya ingin menempatkan skakmat padanya hanya untuk menjadi orang yang mendapatkan skakmat. Dengan batu bertuah di dalam dirinya, bisa dikatakan bahwa dia telah mendapatkan sumber kekuatan kegelapan. Ketika kami telah mengalahkan Raja di Oral sebelumnya, kekuatan kegelapan telah menghilang. Jika demikian, Bulet memiliki kekuatan batu bertuah lebih awal dari waktu itu. Maka itu seharusnya makan banyak. Tidak mungkin, dia tidak memberikan raja sebelumnya dan telah menggunakan batu bertuah pada dirinya sendiri. Saya takut jika raja sebelumnya telah memperoleh batu bertuah, dia akan menggunakannya pada sihir ritual untuk mengambil alih dunia secara tidak masuk akal. Namun, Bulet telah mengkhianati raja sebelumnya sejak awal. Bahkan jika saya tidak dapat mengalahkan raja sebelumnya, Bulet telah merencanakan untuk melakukan ini sejak awal. Kami telah salah sejak tahap awal. Sejak saat itu, kami sudah kalah. Semua berkumpul. Iya. Ini cukup merepotkan ya, Kearuga Nisama. Sangat merepotkan. Tapi tetap saja, kita akan menerobos. Saya memanggil semua orang untuk berkumpul di satu tempat di sekitar saya. Saya ingin menangkap Bulet. Aku ingin membalaskan dendamku padanya.
Dengan dia, tidak hanya mendapatkan batu bertuah, dia bahkan mulai menggunakannya yang hanya meningkatkan kejahatannya. Bahkan jika bukan itu masalahnya, dia masih menjadi objek kebencianku. Meski begitu, aku tidak punya pilihan selain menyerah untuk membalas dendamku. Jika kita mencoba untuk menangkapnya, kitalah yang akan ditangkap sebagai gantinya. Jika itu terjadi, saya akan kehilangan kesempatan untuk membalas dendam. Hal terpenting yang harus dipertimbangkan saat membalas dendam adalah bersikap tenang. Jika kemarahan menguasai pikiranmu, itu hanya akan membawa kehancuran. Untuk dapat memenuhi balas dendam Anda dengan pasti, dari waktu ke waktu, perlu untuk menyerah mengambil mangsa di depan Anda. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan membiarkanmu melarikan diri? Peluru. Peluru mengayunkan tangannya ke bawah, menyebabkan monster di sekitar ruangan menyerang sekaligus. Bab 19 bagian 3. Melawan mereka secara langsung akan membuat kita kalah. Itulah sebabnya. Ya, kami akan melarikan diri. Kearuga, dari leher pakaianku, seekor anak anjing rubah menjulurkan kepalanya dan membuka mulutnya lebar-lebar. Selama obrolan kami, saya telah memerintahkan Guren untuk menyiapkan api pemurnian sampai titik tertinggi. Membiarkan Bullet melanjutkan obrolan kecil kami adalah untuk saat ini. Kalian semua benar-benar Nano Bao. Matilah Nano. Guren menghembuskan api pemurnian. Api pemurnian yang dihembuskan Guren tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Api terbang keluar seperti laser yang membakar mutan dan membangun di belakangnya, tanpa meninggalkan jejaknya. Karena pelurunya yang kita hadapi, ada kemungkinan dia telah memercikkan sedikit kekuatan gelap yang bisa dia ambil dari reruntuhan raja sebelumnya. Karena itu, aku telah menyiapkan Guren dan menyembunyikannya di dalam pakaianku. Siapa yang mengira bahwa alih-alih beberapa bagian, dia memiliki sesuatu yang jauh di atas yang dimiliki raja sebelumnya. Dia benar-benar berguna. Di sisi yang dihadapi Bullet, pengepungan di sekitar kami telah runtuh. Freya. Kearuga. Aku mengerti. Teknik sihir Frost level 7 Kosaitus. Ini adalah teknik yang 2 level di luar batas manusia tersebut. Itu adalah level yang hanya bisa digunakan oleh pahlawan berani terpilih. Sebuah level dari Age of the Gods. Membentang kira-kira 100 meter, angin dingin yang membekukan bertiup secara merusak di sekitar kami. Dengan Freya sebagai pusatnya, ada tempat perlindungan kecil. Saya cukup yakin bahwa jika kita meninggalkan tempat ini bahkan hanya sedikit, kita pasti akan membeku menjadi es. Terhadap mereka yang telah dikotori oleh kekuatan gelap, itu adalah langkah yang cukup efektif untuk membekukan mereka untuk melumpuhkan mereka, karena mereka memiliki kekuatan regeneratif yang kuat. Ayo pergi. Keluarga. Kami berlari di jalan yang telah ditembus Guren dan diamankan oleh Freya. Juga, anggota VIP yang masih hidup dari kerajaan pihak ketiga melarikan diri bersama kami. Mereka akan digunakan untuk bersaksi tentang apa yang telah terjadi di sini untuk kita setelah hari ini. Mengintip sedikit, Pangeran Kerajaan Enrita, kasta bercampur di antara mereka. Aku waspada terhadapnya, karena dia mungkin tiba-tiba mulai mengiris Ellen. Membaca pikiranku, pangeran membuka mulutnya terlebih dahulu. Freya yang dekat dengannya bukanlah suatu kebetulan sama sekali. Dia pasti memperhatikan bahwa tempat di sekitarnya adalah satu-satunya tempat yang aman di sini. Ikuti kami. Jika kamu melakukannya, kami akan melindungi kalian selama kamu tidak mengganggu kami. Kearuga. Yah, itu cukup memastikan. Bawahan terpercayaku tampaknya berusaha keras untuk mengatasi situasi ini. Kasta. Kami kemudian mundur. Saat kami mundur, saya berpikir tentang apa yang harus kulakukan untuk membunuh bajingan itu. Untuk bajingan yang memiliki kekuatan tidak masuk akal seperti itu. Aku hanya bisa memikirkan satu jawaban. Seperti bagaimana Bullet menggunakan batu bertuah untuk memperkuat dirinya, aku hanya perlu melakukan hal yang sama dan menjadi sama dengannya. Tidak mungkin aku bisa melakukannya. Karena satu-satunya cara untuk mendapatkan batu filsuf lain di dunia ini adalah dengan merobek hati Hawa. Hawa itu spesial. Tidak mungkin aku bisa memanfaatkannya lalu membuangnya. Setelah kita selamat dari tempat ini, kita harus segera memulai rapat strategi. Jika itu Ellen, dia mungkin punya beberapa rencana untuk mengatasi ini. Epilog bagian 1. Freya berlari melewati celah yang dipotong Glenn. Ini kerugian kami.
Ini adalah kekalahan total tanpa cara lain untuk melihatnya. Saya pikir saya telah membaca tangannya dengan sempurna dan membalas gerakannya, tetapi pada akhirnya, sayalah yang menari di telapak tangannya selama ini. Saya bahkan tidak bisa membayangkan bahwa pada saat batu filsuf diambil, semuanya sampai sekarang adalah rencana yang sudah direncanakan. Aku menggertakkan gigiku ke titik di mana gerahamku akan hancur. Aku tidak akan kalah lain kali. Saya akan mengakuinya. Saya tidak bisa mencapai level orang itu. Tapi, itu tidak berarti bahwa saya telah menyerah pada balas dendam saya. Sekarang saya tahu sejauh mana kompetensinya yang sebenarnya, saya dapat merencanakan untuk itu dan pasti melampaui dia lain kali. Dengan hidup dan melarikan diri, saya selalu mendapat kesempatan lain untuk merencanakan dan menyerang. Aku akan membuka jalan sekarang. Aku akan memberikan dukungan. Monster-monster aneh mulai menerobos batas-batas domain nol mutlak. Tidak tahu harus menyebutnya apa atau apa yang penerjemah sebelumnya menyebutnya. Ksatria hitam yang dikerahkan Raja Dioral masih memiliki wajah manusia tetapi yang ini tidak memiliki apa-apa semacam itu. Ini bukan ksatria hitam, itu hanya monster hitam. Inilah mengapa saya tidak menyukai hal-hal itu. Mereka kotor, gigih dan mereka meningkat begitu cepat. Tetap saja, dalam kedok rubah kecil, Glenn menempatkan api pemurnian pada senjata kami untuk Kureha dan aku. Dengan senjata yang diselimuti api pemurnian, bahkan monster hitam abadi itu dapat dikalahkan. Aku akan bisa membuat ini berhasil. Dengan senjata yang diberikan kepadaku, Setsuna menusuk monster hitam di depan kami. Dengan tangannya yang lain, dia menembus monster hitam itu dan membekukannya dari dalam. Bahkan jika Anda tidak dapat membunuh mereka, Anda masih dapat menetralisirnya. Meski enggan, dengan pertarungan berulang melawan orang-orang ini, kita sekarang bisa mengatasinya dengan tenang. Ellen berteriak padaku. Kita akan menerobos pengepungan ini. Kearugani sama, tolong hati-hati. Ada kemungkinan besar ada sesuatu di luar pengepungan ini. Ya, aku tahu. Dengan menerobos pengepungan, kita terkuras dalam energi sihir dan fisik. Ada juga rasa lelah yang akan datang seiring dengan hilangnya adrenalin saat kita breakout dari sini. Brad pasti akan datang dan menuai segera setelah pengepungan dipatahkan. Bumi di bawah kami terbelah dan tangan hitam raksasa terangkat dari tanah. Meskipun tampak seperti monster hitam yang sama, itu mengeluarkan aura yang membuatnya tampak beberapa kali lebih kuat dari monster hitam lainnya. Semua seperti yang diharapkan. Itu mengganggu. Seiring dengan serbuan kekerasan, saya melepaskan Alteration Hell dengan kekuatan magis hingga batasnya. Seluruh tubuh raksasa hitam itu bergetar dan dia mulai runtuh dan jatuh. Sihir yang menghancurkan sistem saraf di tubuh seseorang, Alteration Hell. Tubuh itu sendiri masih aman tetapi sekarang tidak memiliki kendali atas tubuhnya sendiri dan seperti cacing yang tidak berguna. Panah menargetkan saya tepat setelah saya melepaskan mantra sihir. Tapi ini juga semua dalam harapan saya. Aku menghindari beberapa anak panah dan menerima sisanya dengan tubuhku. Setelah menerima cedera, saya merasakan gelombang mual dan kantuk yang hebat menyerang saya. Secara alami, ada racun kuat yang dioleskan ke ujung panah. Tapi bagi saya, seseorang yang resistensi narkoba terpengaruh seperti ini. Demi apa mereka membawa keluar? Saat menggunakan pemulihan otomatis penyembuhan otomatis untuk memulihkan luka saya menyerang musuh satu persatu dengan menggunakan perubahan penyembuhan pada mereka. Ikuti saya. Kami keluar dari venue dan melihat ke arah kota. Kita bisa melihat bahwa satu persatu, warga berubah menjadi monster hitam. Mereka tampaknya tidak menerima perintah apapun dan hanya mengamuk. Jika sudah seperti ini, seharusnya mudah lolos. Kami melarikan diri dari kota dan bersembunyi di dalam hutan. Seharusnya ada pengejar yang mengejar kita segera. Sihir pembekuan level 7 Freya hampir tidak dapat dicairkan tetapi jika mereka memiliki kelas Raja Iblis. Epilog bagian 2. Sihir pembekuan level 7 Freya hampir tidak dapat dicairkan tetapi jika mereka memiliki kekuatan kelas Raja Iblis maka akan memakan waktu sekitar setengah hari untuk memecahkannya dari dalam. Saya bahkan tidak yakin apakah Brad benar-benar membeku di dalam sepenuhnya. Dan tidak mungkin orang itu membuat organisasi yang terlalu lemah untuk bergerak sendiri tanpa pemimpinnya. Dengan pemikiran pria itu, dia setidaknya harus memiliki dua metode untuk melacak dan memberikan instruksi. Jadi apa jadinya,
pahlawan penyembuhan, bagaimana kita akan kembali? Jalan kembali kemungkinan besar juga harus diblokir. Petik 2. Pria yang menemani kami, Pangeran Kesta dari Kerajaan Enrita, menanyaiku. Pasti diblokir. Brett akan menghapus semua orang yang ada di negara ini atau dia akan berubah menjadi monster dan mengirim mereka sebagai boneka ke negara lain. Hal yang ingin dihindari Brett adalah orang lain mengetahui bahwa orang-orang tidak memiliki kesadaran tentang apa yang telah dia lakukan hanya sampai tepat sebelum mereka berubah. Manusia berubah menjadi monster abadi dengan kekuatan bahkan untuk melukai para pahlawan. Hal semacam ini hanya bisa dianggap menakutkan. Tapi hal yang aku takutkan adalah tidak seperti ksatria hitam yang digunakan Raja Dioral, orang-orang dari kerajaan Gransbah takut ketika mereka menjadi monster hitam. Singkatnya, mereka tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi monster. Bahkan ada kemungkinan banyak orang di kerajaan Dioral sudah berubah menjadi monster ini tanpa menyadarinya, dan dibiarkan berubah sepenuhnya menjadi monster. Bahkan tidak menutup kemungkinan monster-monster ini telah menyusup ke negara lain juga. Dengan melakukan ini dia bisa menghancurkan kekuatan apapun dari dalam. Ini adalah kekuatan yang menjijikkan untuk dipikirkan. Ini memang sangat buruk. Pria itu menyebut dirinya Raja Iblis hebat tapi kenyataannya situasinya jauh lebih buruk. Jika saja dia sangat kuat, mungkin saja menemukan cara untuk mengalahkannya tetapi dengan situasi ini. Betul sekali. Tujuannya, pada akhirnya, adalah untuk menciptakan utopia di mana dia dan anak laki-laki idealnya berbicara tentang cinta selamanya, tetapi ada begitu banyak pola dalam prosesnya sehingga Anda tidak dapat membacanya. Bahkan jika Anda bisa pada satu titik, dia akan mengubah rencananya dengan cepat. Langkah pertama untuk proses membaca tangan adalah mencoba dan mencari tahu apa yang harus dia lakukan terlebih dahulu untuk mencapai tujuannya. Bagi negara, kelangsungan hidup dan kemakmuran negara adalah yang paling penting. Untuk memastikan bahwa mereka mencapai ini, ada situasi dan kondisi tertentu yang mereka tidak pernah bisa mundur atau maju. Dengan mengetahui kondisi atau situasi tersebut, dimungkinkan untuk mengikat tangan orang lain sampai batas tertentu. Tapi dalam situasi ini, aku tidak yakin apa langkah kita selanjutnya. Jika Anda melakukannya secara normal, mereka akan mengambil keuntungan. Dan ketika Anda memikirkan perbedaan kekuatan militer, tidak mungkin untuk berpikir bahwa akan mudah untuk menang. Kearugani sama, bahkan jika kamu tidak bisa membaca tangan mereka, kamu masih bisa membimbing mereka. Meskipun ada bahaya yang melekat pada rencana ini. Itu benar. Jika kita tidak memberi mereka umpan yang tidak bisa mereka lewatkan, tidak mungkin mereka akan menerkam kita. Brett sangat berhati-hati, jadi kami harus banyak memikirkan rencana ini dan menganalisisnya dari semua sudut yang memungkinkan. Untuk mendapatkan respons yang diinginkan dari tindakan ini, kita perlu bekerja sangat keras. Itulah mengapa perlu untuk menciptakan situasi di mana tidak mungkin untuk kalah kecuali keajaiban terjadi. Tapi saya juga berpikir seperti ini. Jika Anda tidak mengambil risiko yang cukup tinggi, tidak mungkin untuk mencapai kemenangan. Tolong tunggu sebentar, Kearu sama dan Ellen sama, pemikiran seperti ini harus dibiarkan sampai nanti. Untuk saat ini prioritasnya adalah mencari tahu bagaimana kami akan kembali. Aku tahu. Aku berencana untuk lari dari awal dan aku sudah mempersiapkannya sejak lama. Saya tidak lari ke gunung ini hanya untuk bersembunyi dari mereka. Ya aku juga berpikir begitu. Sejujurnya, secara geograf, ini bukan tempat terbaik tetapi dengan menggunakan pemikiran itu dan dengan pemikiran musuh juga, adalah mungkin untuk bersembunyi di sini. Kami menuju lebih dalam ke hutan. Kami tiba-tiba keluar ke tempat terbuka di mana dedaunan menumpuk dan pepohonan kurang lebat. Saya memindahkan daun-daun yang jatuh dan melihat bekas lubang yang digali. Menggunakan sihir, kami menggali kembali lubang itu dan menemukan beberapa bagian besar yang terbungkus kain. Kearugani sama, aku belum mendengar apapun tentang ini. Saya belum mengatakan apa-apa itu sebabnya. Dioral Kingdom memiliki banyak orang yang juga berpihak pada Brett. Untuk satu dari sejuta kesempatan, mereka harus merahasiakannya. Setelah merakit bagian-bagiannya, yang muncul adalah pesawat Dioral Kingdoms, yang seharusnya ada di gantungan kastil. Yang digantungan sekarang palsu dan ini asli. Saya memecahnya menjadi beberapa bagian dan menguburnya di sini. Seperti yang diharapkan darimu. Apakah Anda memprediksi bahwa sesuatu seperti ini akan terjadi? Sayangnya, saya tidak bisa membaca situasi hari ini,
tetapi saya mengharapkan beberapa pola situasi. Epilog bagian 3. Pesawat akan siap terbang segera setelah dirakit. Lokasi ini dipilih dengan mempertimbangkan lepas landas. Pesawat ini seharusnya dapat membantu kita melarikan diri tidak peduli apa situasinya. Saya kalah dari Brett hari ini tetapi saya yakin dia tidak mengharapkan kita untuk melarikan diri dari situasi ini hari ini. Dengan ini aku seharusnya membayarnya kembali penuh untuk masalah yang dia timbulkan hari ini. Kamu cukup bisa diandalkan ke Aruga sama. Karena ini adalah Tuan Glenn, ini wajar. Biasanya saya akan menerimanya dengan patuh tetapi ini masih kalah jadi saya tidak bisa terlalu senang dengan situasi ini. Jadi ini adalah pesawat yang saya dengar begitu banyak rumor. Saya bertanya-tanya bagaimana cara terbangnya. Aku tidak tahu alasannya dengan baik. Pangeran Kasta, maukah kamu ikut dengan kami? Tentu saja, tidak akan ada lagi kesempatan untuk mengendarai pesawat seperti ini dalam waktu dekat, dan tidak ada jalan pulang selain dari ini. Petik 2. Akan ada harganya. Tentu saja, saya akan memastikan untuk menyebarkan kebenaran ke semua negara lain. Kami semua bergerak untuk memasuki pesawat. Freya menyalakan pesawat dan pesawat naik dan mulai berakselerasi. Demi keselamatan kita, saya menginstruksikan untuk menaikkan ketinggian hingga batasnya. Aku berada di kursi belakang. Di sebelah saya adalah Ellen. Sekarang saya merasa cukup aman untuk berbicara tentang masa depan kami yang dekat. Ini tentang topik sebelumnya, tetapi, bagaimana saya akan membujuk Brett untuk bertindak? Saya akan bertanya sekarang jadi saya punya lebih banyak waktu untuk memikirkan bagaimana saya harus melanjutkan di masa depan. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, tapi selalu ada 2 syarat yang harus selalu dipenuhi. 1. If membantu. Dengan kekuatan setengah-setengah, tidak bisa dihindari bahwa kita akan berubah menjadi monster hitam. Kekuatan pasukan Raja Iblis akan dibutuhkan untuk menciptakan kekuatan yang lebih kuat dari pahlawan dan kekuatan kuat lainnya. Itu sudah pasti. Dan ada alasan besar yang dimiliki oleh kerabat iblis dan Raja Iblis. Brett telah mengatakan sesuatu tentang menyentuh akar kekuatan hitam itu. Yang juga bisa dianggap sebagai racun yang menghina Raja Iblis. Selama itu tidak hilang, Hawa dan Raja Iblis berikutnya dan bahkan yang setelah itu akan menjadi gila suatu hari nanti. Anda mungkin bisa menghilangkan pelakunya dengan mengalahkan Brett. Itu juga keinginan iblis. Apa syarat lainnya? Umpannya harus ke Aruga sama. Anda harus terlihat sangat rentan dan tampak seperti makanan terhangat yang pernah diterima Brett. Tapi kami juga harus memastikan bahwa Anda tidak terlalu dalam bahaya. Aku baik-baik saja dengan kedua syarat itu. Biarkan aku meyakinkan Hawa dan Iblis. Kamu merencanakan bagaimana aku akan menjadi umpan. Ellen mengatakan sesuatu lalu mulai meneteskan air mata. Saya juga takut apa yang akan terjadi pada saya jika saya dibiarkan sebagai umpan. Tapi saya menolak untuk menyerah di sini. Saya tidak akan menyerah dan membiarkannya berakhir sampai saya menang. Bahkan jika saya tidak bisa menang dalam pertempuran berikutnya, saya akan memenangkan pertempuran setelah itu. Semakin pahit pertempuran yang saya alami di jalan menuju kemenangan, semakin manis kemenangan itu. Selain itu, setelah hari-hari perjuangan ini, hari-hari panjang kebahagiaan akan menyusul. Dengan wanita yang baik dan alkohol yang baik, hidup saya akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Untuk dunia ideal saya, Brett dan mereka yang setuju dengannya menghalangi saya. Dan untuk kebahagiaanku, aku akan menghapus semua orang dan semua yang menghalangi jalanku.